Perjalanan spiritual dan keindahan alam Pantai Sedari di Karawang telah menjadi daya tarik yang memukau bagi banyak orang. Namun, jauh sebelum keindahan pantai ini dihargai, ada keberadaan yang lebih dalam lagi. Yaitu wisata religi makam keramat Syekh Kudus Janapura bin Syekh Ahmad Zenal. Mang Oled, nama akrab dari pengurus makam karomah Syekh Kudus Janapura bin Syekh Ahmad Zenal, berbagi dengan kami kekayaan spiritual dan historis yang tersembunyi di balik keindahan alam. Di dalam sejarah yang diceritakan oleh dari turun-temurun dari orang tua kami, bahwa Syekh Kudus Janapura ini adalah salah satu murid dari Sunan Gunung Jati. Pada saat itu di abad ke-16, istilahnya Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Sehingga beliau memerintahkan muridnya, yaitu salah satunya Syekh Kudus Janapura bin Syekh Ahmad Zenal ini menyebarkan agama Islam melalui pesisir. Beliau juga ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Ki Gedeng Pakuyono sama Kiai Dwi. Nah, di sini awalnya memang di sini ada sebuah pedukuhan yang memang hutan belantara, yang menurut cerita orang tua yang turun-temurun, jadi hutan belantara yang terus ada yang dikuasai oleh manusia setengah siluman. Pengalaman spiritual yang dirasakan banyak orang yang mengunjungi tempat ini, menurut Mang Oled, merupakan berkah dari makam Syekh Kudus Janapura. Padahal beliau Muslim, sehingga disadarkan lagi, sehingga terus datanglah sekeluarga besar beliau, yaitu diantaranya Dewi Sondari, Dewi Andidari. Beliau kan mempunyai dua putri, Dewi Sondari dan Dewi Andidari. Kalau Dewi Sondari, konon katanya kemarin waktu ceritaan sejarah dari orang tua, antara makamnya itu di antara Demak atau Kudus. Nah, adapun Dewi Andidari yaitu di area makam Cirebon, di area pemakaman Sunan Gunung Jati. Di beberapa undak lagi ke mau Kanjeng Sunan Gunung Jati, di situ Dewi Andidari. Nah, beliau adalah salah satu muridnya Sunan Gunung Jati yang diperintahkan untuk ujlah. Pada saat itu Demak Cirebon, pada saat itu akan terjadinya agresi peperangan antara Demak Majapahit. Ya, sehingga untuk menghindari hal peperangan tersebut, berpamitan istilahnya siap diperintahkan untuk istilahnya menghindari peperangan tersebut, sehingga diberikan penunjuk. Ada di sana di ujung Karawang sana ada sebuah hutan belantara yang disebut Tanjung Suwu, yang lagi dikuasai oleh manusia setengah siluman yang sakti lah. Gitu. Artinya jangan sampai ini segera dikembalikan lagi disadarkan lagi, kembalikan lagi dengan kesolehannya. Yaitu namanya Nyimas Tanjung Sari. Nyimas Tanjung Sari. Sehingga alhamdulillah sama ada dalam cerita beliau balik lagi sadar, mau menjalani lagi syariat Islam, sehingga sampai dinikah sama muridnya yang tadi yang datang dengan dua putrinya ke sini, yaitu Raden Panji Ulu, sehingga sama Syekh Kudus Janapura dinikahkan dengan itu, terus mempunyai seorang anak, yaitu namanya anaknya Mas Layung Sari. Mulai tahun 2017, tempat ini menjadi destinasi yang ramah bagi keluarga, di samping menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi setiap tahun, ungkapnya. Saya secara pribadi meyakini dengan adanya orang yang datang ke Sedari ini, berkunjung-kunjung walaupun jarak tempuh dari kota jauh, tapi semoga memang bisa membawakan kenyamanan dan kedamaian, bahwa memang berwisata ke Sedari istilahnya memang wisata keluarga yang bernuansa religi. Walaupun ada pun acara di sini, kearifan lokalnya memang masyarakat di sini sudah tahu bahwa kalau setiap malam bukannya tidak diperbolehkan untuk
nyetel musik, tetapi volumenya dikecilkan karena setiap malam dan siangnya banyak yang berjarak ke makam Syekh Kudus Janapura, sehingga ibarat nama jangan sampai beradu dengan. Tapi memang kalau malamnya di pantai sepi di pantai sepi. Komitmen dengan pemerintah desa untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pantai merupakan bagian dari upaya untuk memelihara nilai-nilai spiritual yang tercermin dari kehadiran makam di sekitarnya. Tidak adanya tempat-tempat yang merusak suasana, seperti tempat minum keras atau karaoke, merupakan bukti dari komitmen untuk menjaga kearifan lokal. Pantai Sedari adalah tempat yang berdampingan dengan makam Karomah, sehingga kami berupaya menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dan kebersihan di tempat ini, jelas Mang Olet. Di sini yang biasanya yang di Sedari biasanya identik dengan kalau berkunjung ke Sedari, memang di sini yang sedang diupayakan sama pemerintahan desa, artinya pengen punya tempat beberapa destinasi wisata yang ada di Sedari, yang bahkan ada beberapa potensi yang belum diangkat. Yang pertama kan tadi hutan mangrove yang di ujung sana. Hutan mangrove itu ada sejarah penandatanganan oleh Presiden kedua yaitu Republik Indonesia, itu adalah Pak Haji Muhammad Soeharto, terkait dengan Hari Pangan Sedunia, yaitu di hutan mangrove di situ. Hutan mangrove itu bukan hutan mangrove Sedari, artinya bukan mangrove Sedari. Adapun bahasa Cikiong pada saat itu dipinjam nama Cikiongan dari sebetulnya di area-area sana. Gitu. Ya cuman ya tadi dia udah kesebutnya, padahal mah lebih identiknya mestinya udah hutan mangrove Sedari aja. Yang pertama itu hutan mangrove yang bisa dikunjungi, yang sekarang masih dalam terus pembenahan lokasinya. Terus dilanjut di sini ada Pantai Sedari, yang memang pantainya yang identik belum begitu tertata rapi. Cuman kami selaku warga di sini dan pemerintah desa terus berupaya untuk menata dengan biar lebih nyaman lagi para pengunjung. Makam Syekh Kudus Janapura, yang sejajar dengan pantai, menjadi pusat spiritual bagi banyak orang. Setiap tahun, terutama pada hari besar Islam, kami menerima banyak ziarah dari ulama, habaib, dan santri yang datang untuk berdoa bersama dan mandi di Pantai Sedari, kata Mang Olet. Wisata religi, ya, salah satunya wisata yang berjarak ke makam Karomah Syekh Kudus Janapura. Nah, untuk pengunjung biasanya tidak dibatasi. Kalau untuk tiketing kita memang berlakunya hanya memang di siang hari. Nah, karena kalau di malam hari biasanya hanya banyak para peziarah yang datang ke sini. Dan di pantai pun kalau malam hari sepi. Berarti untuk wisata ini 24 jam, wisata religi? Wisata religi 24 jam. Kalau di Pantai Sedarinya? Di Pantai Sedari gitu biasanya suka ada dibatasi jam malam. Jam malam, artinya kalau muda-mudi sampai lewat jam 9, jam 10, apalagi sampai jam 12, kita selalu ada pihak keamanan yang menegur agar meninggalkan lokasi, karena bukan untuk waktunya berkunjung. Apa ya sih yang akan malam, sementara warung pun banyak yang tutup. Artinya mudah-mudahan kearifan lokal itu terus sering terjaga untuk kita semua. Tradisi ziarah yang dilakukan secara rutin setiap Rabu malam merupakan bukti dari kecintaan masyarakat setempat terhadap warisan spiritual yang mereka miliki. Kami juga mendapat informasi bahwa setiap 1 Muharram, ada tradisi mandi di Pantai Sedari, yang diyakini membawa keberkahan bagi mereka yang melakukannya, tambahnya. Menurut cerita turun-temurun, Syekh Kudus Janapura adalah murid dari Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Dia diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sepanjang pesisir, dan akhirnya menetap di Karawang. Dari sebuah pedukuhan di hutan belantara, Syekh Kudus Janapura dan pengikutnya berhasil mengubah daerah itu menjadi tempat yang kini kita kenal sebagai Pantai Sedari, ujar Mang Olet. Dewi Sondari, salah satu putri Syekh Kudus Janapura, juga memiliki peran penting dalam sejarah ini. Makamnya konon berada di Demak atau Kudus, sementara saudarinya, Dewi Andidari, dimakamkan di Cirebon, tambahnya. Pantai Sedari tidak hanya menjadi tujuan wisata alam, tetapi juga destinasi spiritual bagi banyak orang. Saya berharap kunjungan ke Pantai Sedari dan makam Karomah ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi semua pengunjung, pungkas Mang Olet, sembari menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesopanan selama berkunjung.